Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas 10-6 akan melaksanakan tugas kelompok sosiologi kami yang bertema dengan kejabatan atau kekuasaan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Raditya Davian Ramadan, absen 28. Saya Gibran Fabiano, absen 18. Saya Ahdan Reza Putara Sandi, absen 3. Saya Alif Nuryono, absen 4. Oke, langsung saja kita ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10-6. Di sini kami akan mewawancarai. Halo, perkenalkan nama aku Maharani Artanja Putri. Aku dari kelas 11-3. Sebelumnya Kak, saya ingin mewawancarai Kakak, boleh? Boleh. Siapa nama lengkap Kakak? Oke, jadi nama aku Maharani Artaninda Putri. Tempat tinggal Kakak di mana? Aku tinggal di Jalan Haji Baing, RTS 8 RW 9 dekat SD Tebu Hati, Perumahan Gria sana. Kalau boleh tahu, Kakak lahir di mana sih? Aku lahir di Jakarta tanggal 25 April 2009. Hobi dan minat Kakak itu apa? Dan nanti mau kerja apa? Oke, kalau untuk hobi aku nggak punya yang menentu, tapi aku punya minat untuk bekerja sebagai diplomat. Bagaimana sih Kak triks dan tips agar bisa sukses di sekolah SMAN 104 Jakarta? Tipsnya itu harus menjaga hubungan kalian sama teman-teman, karena lingkungan yang positif itu perlu banget, penting, apalagi di masa SMA kalian, dan juga mengikuti pelajarannya dengan baik. Itu sih. Oh, seperti itu ya Kak. Apakah Kakak pernah mengikuti organisasi dalam SMAN 104 Jakarta? Aku pernah. Di jabatan aku saat ini, aku sebagai Wakil Ketua 1 MPK. Oh, menurut Kakak, sifat wajib apa yang harus dimiliki oleh seorang Wakil Ketua MPK? Sifat wajib itu ada 3 menurut aku. Yang pertama itu ada kepemimpinan, di mana of course semua wakil atau pemimpin itu harus punya sifat tersebut, karena nantinya dia yang akan meng-lead teman-temannya. Kemudian juga harus bertanggung jawab atas pilihannya, atas apa yang ia pilih dan tim yang pilih juga. Oke. Apa saja sih tantangan Kakak sebelum mencapai jabatan ini? Banyak, tapi salah satu yang terberat itu pastinya waktu, time management, karena apalagi di masa-masa pertama masuk SMA itu banyak perubahan, culture shock, contohnya kayak pelajaran, terus juga organisasi, ekskul, les, dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan pertanyaannya oleh saya. Menurut Kak Nindi, bagaimana cara bagi waktu antara organisasi, tugas sekolah, dan kegiatan lainnya? Oke, kalau buat bagi waktu itu sebetulnya simple. Kalau untuk diri aku sendiri, aku punya namanya daily planning, di mana di dalam satu hari, di hari libur, itu aku plan semua kegiatan aku dalam waktu sebulan atau seminggu. Jadi dengan cara itu, aku tahu apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku kerjakan, seperti itu. Oke, jadi waktu lebih terstruktur kayak. Betul, jadi lebih terstruktur. Ini Kak, misal kalau ketua MPK tidak bisa hadir, apa biasanya yang Kakak Nindi lakukan? Ketua MPK ya, karena kita, kalau misalnya konteksnya rapat, itu pasti yang memulai, yang memimpin itu ketua MPK. Tapi kalau beliau berhalangan, itu yang memimpin pasti wakil atau sekbennya. Nah, ketika semuanya juga berhalangan, itu ada namanya komisi A atau komisi pengawas, di mana memang tugas mereka itu untuk memimpin rapat evaluasi dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau di program kerja, itu misalnya ketua MPK tidak ada, itu juga digantikan. Dan biasanya kalau misalnya ketua MPK itu di divisi yang lain, itu bisa di backup sama anggota yang lainnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kakak pernah nggak sih merasa berbeda pendapat dengan anggota MPK lain? Terus gimana cara kakak menghadapi perbedaan tersebut? Pernah, karena dalam organisasi itu pasti banyak banget pendapat dan suara dari masing-masing orang. Dan tugas saya, karena saya wakil ketua 1, yang pastinya saya harus respect
opini dari teman-teman saya, dari kakak kelas saya, dan juga menanggapinya dengan baik supaya Oke. tidak ada miskomunikasi juga gitu. Oke. Langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya aja nih. Menurut kakak, bagaimana cara supaya MPK bisa kerjasama dengan OSIS dengan kompak gitu, Pak? Oke, jadi kalau di SMA Negeri 14 Jakarta, MPK dan OSIS itu bekerja bersamaan. Jadi di setiap program kerjanya itu kita melakukannya itu secara bersama. Nah, dari situ juga MPK dan OSIS itu jadi sering berkontribusi bareng, sering bekerja sama bareng, dan hal itu juga jadi makin organisasi itu jadi makin lebih kompak gitu. Dan juga kita ada program namanya Sakolan, itu program tertutup atau tidak tertulis, di mana itu anggota OSIS MPK semuanya itu jalan-jalan di hari libur gitu. Jadi itu juga makin nambah kekeluargaan kita, jadi makin kompak juga. Wah, jadi begitu. Lanjut saja ya ke pertanyaan terakhir. Oke, boleh. Kira-kira ada nggak Kak ide yang atau program yang ingin Kakak sampaikan tapi belum disampaikan hingga sekarang? Ada salah satu ide yang menurut aku sebetulnya ini efektif untuk dijalankan. Tapi ya berdasarkan ketua OSIS dan ketua MPK yang sekarang itu masih ada pertimbangannya. Dan untuk di masa kampanye sekarang, dan insya Allah kalau misalnya nanti aku terpilih sebagai ketua MPK, Amin. itu pasti akan aku usahakan, aku laksanakan ide tersebut atau program kerja tersebut gitu. Oke. Sudah selesai nih Kak pertanyaannya. Itu tadi video wawancara dari kelompok kami. Sekian. Dan Terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.